tentang hal tersebut. Kata beliau, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa al-hidayah, membawa agama yang hak untuk ditampilkan agama itu, dimenangkan di atas seluruh agama yang ada, walaupun benci karenanya kaum musyrikin. Kondisi umat manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW adalah mereka dalam agama yang simpang siur, mereka dalam keyakinan yang saling bertabrakan, agama mereka semrawut, keyakinan mereka saling berselisih, berpecah belah dalam kesesatan yang jauh. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari Iyad ibnu Himar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW sebutkan, Inna Allah nazara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab. Allah melihat kepada penduduk bumi dan Allah murka kepada mereka, baik dari yang bangsa Arab maupun Ajam, kecuali beberapa gelintir sisa-sisa dari ahlul kitab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah mengemban amanat risalah dan kenabian. Beliau mengingkari perbuatan ahlul jahiliyah dan meluruskan kesesatan mereka. Beliau berdakwah, mengajarkan tauhid kepada mereka, pengenalan kepada Allah dengan pengenalan yang benar, mengagungkan Allah dan memuliakan Allah secara benar. Maka beliau perintahkan kepada umat ketika itu untuk mengikhlaskan, memurnikan amalan ibadah mereka hanya untuk Allah. Demikianlah terus Rasulullah berdakwah dan memberikan hidayah, irsyad, bimbingan kepada umat hingga Allah memenangkan agama beliau menjadi agama yang tampak di atas permukaan bumi. Dilihat hal itu oleh kaum musyrikin, dilihat hal itu oleh Yahudi dan Nasara, dan itu meninggalkan dendam dan permusuhan di hati-hati mereka. Tetapi Allah menginginkan cahaya agamanya lah yang sempurna. Allah menginginkan agamanya lah yang jaya, dan berbondong-bondong setelah itu umat masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhapuslah panji-panji kesyirikan, musnahlah berhala sesembahan-sesembahan musyrikin Quraisy dan Yahudi serta Nasara yang selama ini disanjung dan dijadikan tujuan peribadatan manusia, terpendam dan musnah. Dengan dakwah tauhid yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Rasulullah berdakwah, lalu dilanjutkan setelah itu oleh para khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, melanjutkan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tetap jayalah Islam, tauhid dan sunnah di tangan mereka. Umat pun berjalan di atas tauhid, umat pun mengkufuri dan meninggalkan kesyirikan. Lalu setelah sekian masa, sekian tahun berlalu,
muncul di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang tidak tahu menahu tentang jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Apa kriteria jahiliyah? Apa sifat-sifat dan ciri-ciri jahiliyah? Sehingga dia tidak memisahkan mana yang syirik, mana yang cabang-cabang syirik, bentuk-bentuk syirik, mana pula yang menjadi rukun-rukun iman, mana pula yang menjadi rukun-rukun tauhid. Dengan itu terlepaslah tali-tali iman satu demi satu. Lalu kepemimpinan umat ini pada akhirnya kembali kepada para juhala dan orang yang tidak tahu menahu tentang tauhidullah yang didakwahkan oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para khulafaur rasyidun. Kembali kesyirikan dan musyrikin menguasai. Kembali mereka yang mendominasi umat manusia seperti masa sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peribadatan kepada selain Allah adalah agama manusia ketika itu. Bahkan sampai pada tingkatan mereka mengkafirkan orang yang mengingkari peribadatan yang syirik. Yang mengingkari itu justru mereka kafirkan. Kondisi seperti itu tentu telah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Kalian akan ikuti jejak umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga kalau mereka masuk ke lubang lob kalian pun akan ikuti. Qulna ya Rasulullah al-Yahudu wa Nasara, qala faman? Apakah ini maksud Yahudi dan Nasara? Dia jawab, siapa lagi? Demikian pula di dalam hadis Ibnu Abbas semakna dengan hadis Abu Sa'id radhiyallahu taala anhuma. Dalam kondisi seperti itu, kesyirikan merajalela, kejahilan merata. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidupnya kembali cahaya tauhid, kembali umat ini mengerti Islam seperti diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, Islam yang murni seperti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihidupkan kembali di masa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian sirna cahaya tauhid setelah itu sekian lama dihidupkan kembali di masa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan oleh karenanya musuh-musuh tauhid jengkel, merasa yang selama ini yang mereka dapati dari pembesar-pembesar mereka, dari para syekh-syekh tarikat mereka, yang namanya agama adalah warisan leluhurnya, bapak dan kakek-kakeknya, tawassul kepada orang-orang mati. Yang namanya agama, ibadah di kuburan-kuburan orang saleh. Yang namanya ibadah istighatsah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah di kuburan para wali, dan yang sekian banyak peribadatan mereka selewengkan, mereka berikan kepada selain Allah. Inilah penyebab mengapa mereka sedemikian benci,
sedemikian memusuhi Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Hilang pamor mereka ketika tauhid itu disuarakan kembali oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Hilang jabatan yang selama ini mereka dapati, syekh-syekh tariqat yang dijadikan rujukan umat ketika itu ahli jahiliyah, amalan-amalan jahiliyah. Mereka selama ini mendapatkan kemuliaan dengan cara yang batil tentunya. Mereka selama ini diluluhkan karena sifat hulu, melampaui batas dan berlebihan yang diberikan kepada para syekh-syekh itu. Itu semua rata dengan tanah, musnah dengan seruan tauhid, seruan kembali kepada sunnah. Ketaatan itu hanya untuk Allah dan Rasul. Pengagungan dan kemuliaan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu hasad, dengki muncul di hati mereka ini. Maka dengan segenap kekuatan mereka kerahkan syaitan dan syubhat-syubhatnya untuk berusaha merontokkan dakwah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Tetapi mereka lupa bahwa agama ini bukan milik Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi milik Allah. Yang beliau hidupkan adalah agama Allah. Yang beliau bela dan beliau dakwahkan adalah agama Allah. Maka Allah lah yang memberikan kemenangan, Allah lah yang melindungi dan memberikan kejayaan kepada tauhid dan ahlu tauhid. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya permusuhan dan kebencian akan terus terjadi sampai akhir masa kelak, sebagaimana hal itu terjadi kepada para rasul di hadapan kaumnya, dimusuhi, dibenci, dikucilkan, bahkan dibunuh para rasul itu karena dakwahnya. Jangan heran kalau mereka kemudian terus-menerus dan setiap hari melontarkan permusuhan dan kebenciannya yang mereka tuangkan dalam ceramahnya, tulisan-tulisannya. Hanya saja yang membedakan ahlul haq, penerus para nabi, penerus para rasul yang mengikuti jejak para ulama salafus saleh, dengan musuh-musuh dakwah tauhid itu adalah akhlak yang mulia. Ahlul haq dibimbing dengan ilmu, sementara musuh-musuhnya semenjak dahulu kala di masa para rasul ahlul jahl, yang mereka punya hanyalah kejahilan, tidak lebih dari itu. Maka kewajiban ahlul haq untuk terus berilmu, mencari ilmu dan belajar ilmu agama, karena hanya itu yang membedakan mereka dari musuh-musuhnya. Yang membedakan ahlul haq dan ahlul batil pula adalah akhlak, kejujuran, as-sidq. Sementara musuh-musuh dakwah tauhid, musuh-musuh dakwah sunnah, yang mereka punya adalah kadzib, kedustaan. Kedustaan itu menjadi zikir pagi dan petang mereka, selalu di lisan mereka. Wal-'iyadu billah. Ahlul haq tidak demikian. Bahkan kepada musuhnya sekalipun diharamkan untuk berdusta, walaupun kepada musuhnya tidak dibenarkan. Ahlus sunnah mengada-ngada atas nama mereka,
tidak dibenarkan memfitnah mereka. Akan dikatakan oleh ahlul haq apa yang mereka katakan, lalu dibantah secara ilmiah. Inilah kewajiban ahli sunnah, kewajiban kita semua yang menginginkan al-haq untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali berbenah diri, membenahi iman kita, akidah dan ibadah kita, akhlak kita. Karena dengan ilmu dan akhlak inilah membedakan ahlul haq di setiap masa dari musuh-musuhnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kekurangan dan kesalahan itu dari saya, Allah dan Rasulnya berlepas diri daripadanya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Kalimat sufi terjadi sekian pendapat asal penamaan kalimat ini, namun yang dipilih atau dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sufi ini dari bahasa Yunani, yaitu palasufia. Pala itu artinya cinta atau mengagungkan, sufia filsafat, filosof, artinya cinta kepada filsafat atau kembali kepada filsafat dan mengagungkan filsafat. Oleh sebab itulah kemudian dinisbatkan kepada sufi, yaitu aliran yang mendasari agama mereka dengan filsafat, dan itulah memang hakikatnya. Bahwa sufi adalah dasarnya filsafat dan ilmu mantik, dan mereka selalu kembali kepada tokoh-tokoh filsafat Yunani, Aflatun, Aristoteles. Bagi mereka muwahhidin, tokoh-tokoh filsafat ini adalah ahli tauhid yang tidak tahu menahu tentang Allah, tidak tahu menahu tentang dakwah para rasul, tidak tahu akhirat, tidak tahu jannah, tidak tahu nar. Bagi sufi mereka adalah muwahhidin. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Apa kata sufi secara bahasa tadi sudah. Apa arti kata salafi secara bahasa? Secara bahasa, salaf atau salafi kembali kepada salafus salih. As-salaf adalah kaum yang terdahulu atau mendahului kita, generasi yang sebelum kita, dan yang dimaksud adalah salafus salih, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, wa khairu salafin laki ana, sebaik-baik salaf pendahulu bagi kamu adalah aku. Sehingga penamaan salaf ini bukan penamaan rekayasa atau buatan manusia, kalimat syar'i. Beda dengan penamaan sebagian orang menganggap salafi ini kelompok atau golongan. Beda, tidaklah sama. Mereka yang menamakan diri Ikhwan Muflisin, IM, siapa yang menamakan itu? Dari mana asal usul nama itu? Aliran atau golongan Ikhwan Muslimin. Dari mana lafaz Ikhwan Muslimin? Atau Jama'atut Tabligh, yang lebih tepat Jama'atut Tabligh, Ahlul Baladah, kebodohan. Siapa yang menamakannya? Dari mana datangnya? Adakah nas dari Quran dan atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena penamaan lafaz-lafaz syar'i itu
sangat menentukan terhadap disyariatkannya atau tidak orang menisbatkan diri kepadanya. Demikian pula yang lain-lain. Ini kalau ditanyakan arti atau asal kata salafi secara bahasa. Nah, kenapa harus bernama salafi? Adapun kenapa harus bernama salafi? Ya karena generasi terbaik umat ini adalah mereka, salafus saleh. Seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran, seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik umatku ini adalah masaku, generasiku, lalu yang setelahnya, lalu yang setelahnya. Demikian pula firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 100 dan selanjutnya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi muhajirin dan ansar diridai oleh Allah, mereka pun ridha kepada Allah. Itu yang harus kita ikuti, kita contoh dalam beragama, dalam beriman, sehingga kita tenang beragama seperti orang-orang yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Kita berani mempertanggungjawabkan ini kelak di hari akhir. Kenapa kamu berakidah seperti ini? Kenapa kamu beriman, beragama seperti ini? Kita jawab, karena ini iman dan akidah orang-orang yang Engkau ridhai. Kami juga ingin mendapat ridhamu ya Allah, seperti mereka. Balikkan pertanyaan itu kepada mereka. Lah kalian mengikuti Ikhwan Muflisin, mengikuti Al-Banna, mengikuti Sayyid Qutb, apa dasarnya? Kalau kalian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, membela akidah Sayyid Qutb, membela-bela Hasan Al-Banna, siapa orang-orang ini? Siapa yang meridhoinya? Siapa yang memujinya? Kenapa harus kalian ikuti? Apa dasar kalian untuk mengikutinya? In'am Hasan, Muhammad Ilyas, Jemaat Tabligh, kenapa harus diikuti? Padahal dia syekh tariqat yang mengadopsi 4 tariqat sufi, Naqsyabandiyah, Sahrawardiyah, Jishtiyah. Harus diikuti. Siapa dia? Siapa yang meridhoinya? Apa pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah? Allahul musta'an. Apa buktinya Hasan Al-Banna? Apa ini satunya? Menganut ajaran tasawuf. Buktinya ucapan Hasan Al-Banna sendiri. Berarti yang bertanya ini tidak mengenal Hasan Al-Banna. Kalau Anda mengenal, Anda akan tahu siapa dia. Dia penganut aliran tarekat sufi yang dinamakan Al-Hasofiyah, Ikhwanus Sofa. Dan dia sebut dalam sejarah dan dibanggakan oleh tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin. Disebutkan sejarahnya itu dalam rangka membanggakan, bukan dalam rangka mengkritik atau membantah. Bagaimana dia mengikuti ajaran tarekat Hasofiyah, jalan sekian kilo dari rumahnya ke masjid tempat zikirnya aliran Hasofiyah itu, sekian kilo tanpa alas kaki. Ini dalam rangka membanggakan. Lalu datang di masjid itu berzikir dengan lampu dipadamkan, petang, gelap gulita, berzikir, bergerak sampai pada suatu waktu mereka yakini Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah majelis mereka. Ini keyakinan kufur. Aliran Hasofiyah, itulah Hasan Al-Banna. Dari situ dia berasal, dari situ dia dibesarkan. Sufi. Oleh sebab itu para masyayikh kami ketika tadi mengubah alunan nasyid ikhwan, innalil ikhwani sarhan kulluhu hasan la tasal liman banahu innahu banna hasan. Nah, mereka rubah innalil ikhwani sarhan kulluhu laisa hasan.
La tasal liman banahu innahu sufi hasan. Jangan tanya siapa yang mendirikan menara Ikhwan. Yang mendirikannya adalah Hasan al-Banna yang sufi, karena memang dia orang sufi. Dia mengakui, dan orang-orang Ikhwan pun membanggakan hal itu ketika bercerita tentang Hasan al-Banna. Tidak satu pun orang Ikhwan yang mengingkarinya, karena dibanggakan justru oleh mereka. Allah Ta'ala, apakah dari basirah, apakah makna dari basirah dan ilmu al-laduni? Al-basirah yang disebut oleh Allah di dalam Quran, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan, ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, yaitu di atas ilmu, seperti keterangan para ulama tafsir. Berdakwah dengan ilmu syariat, ilmu Quran, ilmu sunnah, ilmu fiqih, ahkam, ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu usul fiqh, ilmu nahwu, ilmu agama. Itulah basirah. Termasuk basirah adalah mengetahui kondisi orang yang didakwai, kondisi dakwah yang disampaikan di suatu tempat, dan itu kembalinya juga kepada ilmu syar'i. Harus dengan bimbingan Allah dan Rasul, bimbingan para ulama. Itulah basirah. Adapun ilmu al-laduni yang diyakini bahwa seseorang itu bisa mendapatkan ilmu tanpa harus belajar, langsung ilmu itu turun kepadanya, maka ini khurafat, bisikan iblis dan syaitan. Tidak ada. Ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar, peras keringat, belajar, buka kitab, belajar kepada seorang alim, mengambil ilmu darinya. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ta'allam fa innal mar'a la yuladu 'aliman. Belajarlah kamu, karena orang itu enggak akan lahir dalam keadaan alim. Belajar, suruh ta'allam, belajar. Bukan dia menunggu wangsit atau turunnya ilmu laduni kepada kamu. Nah, apakah Ghazali meninggal masih dalam keadaan beraliran tasawuf? Wallahu a'lam. Hanya saja disebutkan ketika dia hendak meninggal, beliau lakukan sesuatu yang difahami mungkin rujuk kepada Al-Haq, yaitu dia minta kitab Bukhari. Nah, lalu dia peluk di dadanya dan menyatakan, hadza dini, inilah agamaku. Nah, ini hadis-hadis Rasul SAW di dalamnya. Ilmu. Allahu a'lam, Allah yang lebih maha tahu. Hanya saja yang jelas, kalimat-kalimat, keterangan-keterangan Ghazali di dalam kitab-kitabnya banyak penyimpangan-penyimpangannya, banyak kesesatannya, bahkan pada tingkat kekufuran. Wahdatul wujud. Yang ini, kalaupun memang benar beliau bertobat misalnya, belum terbantah. Nah, yang permasalahannya kitabnya yang tertinggal ini, orangnya sudah meninggal, Allah yang lebih tahu bagaimana kenyataannya. Yang bagi kita penting kitabnya, tulisan-tulisannya ini, yang banyak merujuk kepada para ulama sufi, Ibnu Arabi dan yang lain-lain. Di Ihya Ulumuddin, dia katakan sesuatu yang merinding seorang mukmin mendengarnya.
Orang awam seawam apapun gak akan mungkin mengatakan hal ini. Dikatakan oleh orang yang disebut Hujjatul Islam, dikatakan oleh orang yang dieluk-elukan sebagai imam muslimin dan lain sebagainya. Yang orang awam, sejahil-jahilnya orang awam gak akan berani mengatakan hal itu. Tahu kalau itu salah dan sesat, bahkan kufur. Dalam Ihya Ulumuddin, salah satu kesesatannya dia katakan bahwa musik, lagu dan ini ibadahnya kaum sufi, persis seperti Nasoro. Selalu saja amal ibadah mereka dan mereka yakini bertakarrub kepada Allah itu dengan lagu, dengan musik yang mereka istilahkan sekarang anasyid Islamiyah, ibadahnya kaum sufi, bid'ahnya mereka. Al-muhim, kata Ghazali, musik ini atau lagu dia lebih hebat, lebih utama dari Quran, dari 7 sisi. Bukan sekedar lebih dari Quran, titik. Dari 7 sisi. Lalu dia sebutkan sisi yang pertama, yang kedua, antara lain kata dia. Contohnya, kalau orang sedang sedih, orang sedang mendapat problem misalnya atau masalah, kalau dia lewat ayat-ayat bercerita tentang azab, ayat-ayat bercerita tentang neraka, nggak cocok dengan kondisi dia ketika itu. Dia sedang sedih, melewati ayat-ayat berbicara tentang azab. Bagaimana ayat ini bisa menghibur dia? Bagaimana diharapkan ayat-ayat ini bisa menghilangkan